Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di video saya yang ke-8. Video ini saya beri judul bagaimana cara membaca ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang terdapat di alam raya ini, termasuk di dalam diri manusia. Tapi sebelum saya sampai pada jawabannya, saya jelaskan dulu atau saya tampilkan dulu beberapa istilah dari ayat-ayat Allah. Lalu ayat-ayat Allah itu terdapat di mana saja, yang ayat kauniyah itu, baru nanti bagaimana cara membaca ayat kauniyah. Saya kira tidak berlama-lama lagi, kita mulai saja. Bagaimana cara membaca ayat kauniyah? Istilah-istilah untuk ayat Allah. Ayat Allah itu ada di mana saja, nanti kita lihat ya. Alam sebagai makhluk, di dalamnya terdapat sunatullah, ayatullah, kalimatullah, ketentuan Allah, hukum alam, hukum kehidupan. Semuanya sama itu. Istilahnya saja yang berbeda. Nah, ayat-ayat Allah ini sampai kepada kita dengan dua cara. Pertama, ada yang tertulis, disebut ayat qauliyah, dari kata qala. Kemudian yang kedua, yang tidak tertulis, disebut ayat kauniyah, dari kata kana, kejadian. Kalau qala itu ada perkataan. Kalau ayat tertulis ini tidak saya bahas lagi, karena kita sudah tahu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat yang tidak tertulis ini atau ayat kauniyah ini terdapat di mana saja. Saya kumpulkan dari ayat-ayat Quran itu ada 37. Sebetulnya lebih dari 37, tapi saya ambil 37 saja. Itu pun sudah cukup banyak. Pertama, pada penciptaan langit dan bumi, kemudian pada pendudukan apa yang ada di langit dan di bumi, pergantian malam dan siang, pendudukan malam dan siang, matahari dan bulan dan bintang-bintang, bumi yang dibentangkan, yang padanya terdapat gunung-gunung, sungai-sungai, buah-buahan berpasang-pasangan, hujan, penciptaan dan perkembangan manusia, berpasangannya manusia dan tumbuhnya rasa kasih sayang, perbedaan bahasa dan warna kulit, tidur di waktu malam dan berusaha di siang hari, perbedaan orang tidur dan wafat. Dari 11 ini saja kita lihat banyak sekali ayat-ayat Allah itu di dalam realita-realita yang ada di alam ini, termasuk pada diri kita. Berikutnya, warna dan manfaat madu, manfaat dan mudarat samar dan budi, perumpamaan kehidupan dunia, harta yang diinfak, penunjukan matahari, bulan dan bintang, perpisaran angin dan awan, kilat yang menumbuhkan ketakutan dan harapan, bahtera yang berlayar di laut, tumbuhan yang berdampingan dengan rasa yang berbeda, anggur dan kurma, penyebaran segala jenis binatang,
pelajaran yang terdapat pada binatang ternak, kehidupan dunia yang hanya main-main. Ini sengaja saya kasih warna merah dan hurufnya dibikin tebal, karena ini yang terpenting kita sadari, bahwa kehidupan dunia ini hanya main-main. Jangan kita habiskan dana, tenaga, energi, waktu untuk mengejar dunia. Ini pasti kita tinggalkan. Allah mengatakan, tidaklah kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan main-main belaka, dan kehidupan akhirat itu adalah yang sebenar kehidupan. Itu di dalam surat 29 Ankabut ayat 64. Jadi fokus kita pada kehidupan akhirat. Ini sudah saya bahas ketika kita bicarakan tentang ikhlas di video saya yang ke-7. Jadi jangan kita kejar dunia ini dengan main. Kemudian yang ke-25, kejadian-kejadian di bumi, sejarah dan kejadian masa kini. Selanjutnya perumpamaan pada diri manusia, kenyataan pada manusia usia lanjut, hidup dan mati, bumi, hidup sesudah matinya, bersinarnya matahari dan bercahayanya bulan. Istilahnya beda ya, kalau matahari bersinar karena dia sumber cahaya, bulan itu bercahaya karena dia memantulkan cahaya dari matahari. Bahasa Arabnya juga beda itu. Ditetapkannya perjalanan bulan untuk mengetahui waktu, ditundukkannya yang berlain-lainan apa yang ada di bumi, saat tidur di waktu malam, usaha yang dilakukan untuk mencari karunia Allah, apa-apa yang ada di langit dan di bumi, pada langit dan bumi, penciptaan manusia dan binatang yang bertebaran. Ini 37 informasi dalam Al-Quran yang saya dapatkan yang bicara tentang ayat-ayat Allah. Ada di situ semua. Bagaimana cara kita membacanya supaya kita mendapat pengetahuan dari ayat-ayat tersebut? Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang sifat sunatullah sehingga dia bisa dibaca. Ada 3 sifatnya. Yang pertama, eksak atau pasti. Di dalam surah Al-Furqan ayat 2. Wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, kemudian dia takdirkan takdir-takdirnya. Jadi sudah ini jadi begini, ini begini, ini begini, ini begini, itu sudah eksak, pasti. Jadi kalau syarat terpenuhi, peristiwa pasti terjadi. Misalnya, kalau air dipanaskan 100 derajat pada tekanan udara 1 atmosfer, pasti mendidih. Kalau salah satu syarat berubah, maka yang lain harus berubah juga. Contoh gampangnya begitu. Yang kedua, tetap. La mubadilah li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan atau pada kalimat Allah, pada ayat Allah. Tetap. Artinya syarat tadi itu dari dulu sampai nanti tetap begitu. Tidak berubah. Yang ketiga, objektif. Adil. Siapapun yang melakukan, dia akan mendapatkan hasilnya. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Dan tidak diperoleh seseorang itu melainkan hasil usaha dia. Jadi ayat ini juga menjelaskan bahwa kalau kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, itu tidak ada orang lain yang salah. Cari sebabnya di diri kita. Nah, Allah mengatakan itu ada di diri kamu sebabnya. Allah hanya memperalat orang lain untuk memberikan itu pada kamu. Gitu. Nah, karena 3 sifat ini, maka ayat Allah tadi atau sunnah Allah tadi bisa dibaca. Bagaimana cara membacanya? Ada 2 cara. Pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, melakukan percobaan atau eksperimen. Gimana bedanya? Kalau pengamatan, peristiwanya itu tidak disengaja. Hanya mengamati,
kejadiannya diamati berulang-ulang sampai ditemukan satu kejadian yang tetap. Oh, ternyata kalau ini begini, kalau ini begini. Diamati. Kalau percobaan itu peristiwanya sengaja dibikin. Percobaan di laboratorium misalnya, ya, laboratorium kimia atau fisika. Coba. Ini cara-cara membaca ayat-ayat kauniyah. Keduanya ini disebut penelitian atau riset. Jadi cara membaca ayat kauniyah itu dengan penelitian. Tidak bisa sambil lewat. Baik dengan pengamatan, ya, ini, oh begini, oh begini. Kalau kita sudah melakukan itu, atau orang sudah melakukan itu, dia tulis, kemudian jadilah menjadi sains. Sains itu adalah, atau ilmu pengetahuan adalah tafsiran tentang ayat-ayat kauniyah. Kenapa saya katakan tafsiran? Karena dia berubah-ubah. Ayat kauniyahnya tidak berubah, tapi tafsirannya berubah. Sama seperti Al-Quran, ayat-ayatnya tidak berubah, tafsiran yang berubah. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Semakin banyak orang tahu, semakin paham, tafsirannya pun berubah. Begitu juga ayat-ayat kauniyah ini. Tafsirannya itu dengan dilakukan penelitian lagi, jadi berubah-ubah. Sepanjang yang saya tahu, kalau social science atau ilmu sosial itu peluang perubahannya 50%. Tapi kalau ilmu alam, natural science itu hanya 10%. Yang saya tahu gitu. Nah, dari hasil penelitian ini selain ada sains, ada lagi teknologi. Teknologi ini ilmu tentang cara-cara memanfaatkan alam sesuai dengan tafsiran sains. Teknologi pangan itu cara memanfaatkan hal-hal yang bisa dimakan lah gitu ya. Itu kalau di teknik listrik, ya, karena saya teknik listrik itu medan elektromagnetik itu adalah sains. Tapi mesin-mesin listrik itu adalah teknologi. Nah, inilah cara membaca ayat-ayat kauniyah. Kalau kita membaca ayat-ayat kauniyah itu sampai pada kesadaran, ma khalaqtaha wa batilan, subhanaka faqina adzabannar, tidak ada yang kau jadikan ini sia-sia, maha suci engkau, hindarkan kami dari neraka, maka bisa kita termasuk ulil albab. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus rajin-rajin membaca ayat kauniyah agar kita sampai pada kesadaran bahwa tidak ada satupun yang Allah jadikan dengan sia-sia. Meskipun itu tidak kita sukai. Karena Allah pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi membaca ayat kauniyah itu adalah dengan cara penelitian, mengamati atau melakukan percobaan. Semoga ini bermanfaat bagi kita, sehingga kita menjadi rajin untuk melakukan pengamatan, sehingga sampai pada kesadaran yang Allah berikan pada kita tidak ada yang sia-sia, semua yang terbaik untuk kita. Saya kira cukup sekian. Kalau Anda ingin mengikuti terus video saya, silakan di subscribe. Kalau Anda menyukainya, silakan di like. Dan kalau Anda menganggap ini perlu disebarluaskan, silakan di share. Saya kira itu saja. Akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.